Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Kisah Dunia Imajinasi. Jangan lupa like, share dan subscribe, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bab berikutnya. Kali ini saya akan membahas cerita Layla si Dokter Indigo, yang diadaptasi dari novel di aplikasi KBM, dengan judul Layla si Dokter Indigo. Penulis Selasanti. Bab 3. Mahesa, namaku. Hantu pemuda itu memperkenalkan dirinya saat Layla sudah memasuki toilet. Hei, gak sopan kamu masuk toilet perempuan. Layla berteriak saat sudah duduk di kloset. Bak, apa ada orang masuk ke dalam toilet? Tanya suara perempuan dari balik pintu toilet sambil mengetuknya. Layla terlihat panik saat ada seorang wanita mendengar suaranya sedang berteriak. Enggak, aku hanya sedang berbicara di handphone, elak Layla yang langsung membuka pintu toilet. Oh, aku pikir ada orang di dalam. Perempuan itu pun pergi saat mendengar keadaan Layla yang baik-baik saja. Layla menghembuskan nafas kasar saat ketahuan sedang berbicara dengan hantu. Dia kembali menutup pintu sembari melihat ke kanan dan kiri. Layla memastikan jika hantu laki-laki itu tidak sedang mengintip dia di toilet. Tenang saja, aku tidak akan melihatmu di dalam. Mahesa kembali berteriak dari atas langit-langit toilet. Usai membuang air kecil, Layla pun keluar dari toilet. Sudah ada Mahesa yang menunggu di depannya. Dengar, aku tidak mau berurusan denganmu. Sebaiknya jauhi aku, kata Layla dengan wajah kesal. Layla pun berlalu pergi meninggalkan Mahesa. Tetapi bukan Mahesa namanya jika tidak gigih dengan keinginannya. Ada satu hal yang ingin disampaikan Mahesa pada Layla, selain ucapan terima kasih. Tetapi Layla tidak menghiraukannya dan membuatnya kecewa. Saat Layla berjalan melewati tangga darurat, sosok anak kecil berkepala buntung kini ada di hadapannya. Layla terkejut bukan main dan dengkulnya tiba-tiba lemas. Dia pun terduduk di lantai sambil memejamkan kedua matanya. Untungnya daerah tangga darurat adalah ruangan yang jarang dilalui orang, hingga tak ada yang mengetahui jika Layla terduduk lemas karena melihat hantu yang berkeliaran di rumah sakit. Ayah, Layla takut. Layla bergumam sembari memejamkan kedua matanya. Dia tidak menyangka jika kehidupan di rumah sakit sangat menyeramkan bagi seorang indigo seperti dirinya. Layla tidak pernah menginginkan menjadi anak indigo, tetapi ilmu yang dimiliki oleh Arimbi telah memaksa untuk menerima semua konsekuensinya. Dok, kamu gak usah takut. Terdengar suara laki-laki yang tak asing di telinganya. Wujud yang tak nyata itu berdiri di hadapannya. Siapa lagi kalau bukan Mahesa? Kak, kamu lagi. Layla terlihat mengerutkan keningnya dengan tubuh Mahesa penuh dengan luka dan ada satu batang besi menancap di bagian dadanya. Layla menutup matanya karena ketakutan melihat wujud asli Mahesa. Oh, maaf. Mahesa kembali merubah wujudnya menjadi tampan. Aku dan anak kecil itu sedang membutuhkan pertolonganmu. Jadi kau tidak perlu takut dengan kami, tutur Mahesa dengan suara yang lembut. Layla langsung membuka kedua telapak tangan yang menutupi wajahnya. Aku tidak pernah mau berurusan dengan makhluk seperti kalian. Apa untungnya aku membantu kalian? Tanya Layla dengan nafas terengah-engah karena menahan emosi yang dicampur oleh rasa takutnya. Kami pun tidak ingin berurusan denganmu. Tapi kenyataannya aura tubuhmu menarik kami untuk meminta pertolongan. Mahesa menjelaskan kepada Layla. Apakah menolong itu harus ada keuntungan? Tanya Mahesa. Layla terdiam, bukan dia berpikir masalah untung ruginya. Hanya saja makhluk yang meminta tolong adalah hantu yang mungkin orang tidak akan mempercayai keberadaannya. Cukup sudah kamu mempermalukan aku di depan orang-orang. Tatapan Layla penuh emosi menatap Mahesa. Maafkan aku, bukan maksud ingin mengganggumu. Hanya saja kau yang bisa menolong keadaanku saat ini.
Mahesa berujar lemah seraya menundukkan kepalanya. Hati Laila pun melunak, dia adalah perempuan berhati lembut. Tak tega melihat ada seseorang yang memohon kepadanya. Baiklah, jawab Laila yang langsung menatap senduh ke arah Mahesa. Mahesa pun duduk di sebelah Laila dan anak kecil itu disuruh pergi meninggalkan mereka. Karena Laila merasa takut dengan kehadiran anak kecil tanpa kepala itu. Sebenarnya ada apa dengan anak itu? Kenapa terus mengikuti aku? Tanya Laila yang tak lagi melihat kehadiran anak kecil tanpa kepala. Aku tak tahu kenapa dia mengikutimu, hanya saja dia seperti sangat penasaran dengan kematiannya, tebak Mahesa. Seperti kamu, tanya Laila. Iya, kalau gak penasaran mana mungkin dia ngikutin kamu. Lalu aku harus bagaimana? Tanya Laila. Kamu harus mendengarkan cerita darinya, kata Mahesa. Berbicara saja dia tidak bisa, bagaimana aku harus mendengarkan suaranya? Bingung Laila. Ah, iya, dia kan gak punya kepala, gak mungkin bisa berbicara, kata Mahesa seraya tersenyum dan menunjukkan pesona di depan Laila. Laila menjadi salah tingkah melihat Mahesa tersenyum ke arahnya. Karena senyum Mahesa mampu melunturkan perasaannya. Kenapa kamu bisa mati? Tanya Laila. Karena kecelakaan, jawab Mahesa. Sebab kecelakaan itu apa? Tanya Laila. Justru karena aku tidak tahu penyebab kecelakaan itu, jadinya meminta pertolongan darimu. Tapi aku dokter, bukannya polisi. Itu karena orang yang pertama kali aku temui adalah kamu, tutur Mahesa. Kenapa kamu gak minta tolong sama yang lain saja? Karlina juga indigo, kata Laila. Karlina gak punya sinar kayak kamu di keningnya, kata Mahesa seraya menunjukkan jari ke arah kening Laila. Laila langsung memegang keningnya. Cuma hantu kayak aku yang bisa ngeliat aura kamu, kata Mahesa menjelaskan. Iya, sudah. Aku mau kerja dulu, kata Laila yang langsung berdiri dari duduknya. Jangan ganggu aku saat bekerja, ucap Laila mengingatkan Mahesa. Baik, bos, kata Mahesa lalu mengangkat tangan seperti hormat. 1 jam lagi jadwal Laila akan pulang bekerja. Dia pun kembali ke ruang UGD untuk melihat berkas selanjutnya. Dok, siapa laki-laki di belakangmu? Tanya Karlina yang dapat melihat keberadaan Mahesa. Laila langsung menoleh ke belakang dan melihat orang yang dimaksud oleh Karlina. Mahesa langsung menghilang saat Laila menoleh ke arahnya. Siapa? Tanya Laila bingung yang tidak melihat siapapun. Ih, dokter. Dia langsung hilang pas dokter nengok, kata Karlina seraya mencebikkan bibirnya. Sepertinya hantu itu tampan, kalau saja masih hidup, aku mau jadi pacarnya. Karlina terlihat senyum-senyum sendiri. Laila hanya memutar kedua bola matanya malas melihat tingkah manusia di hadapannya. Begitu juga dengan hantu-hantu yang baru saja dia temui. Jam pulang telah tiba, Laila pun berkemas lalu menuju ruang ganti. Dok, sudah mau pulang? Tanya Mahesa yang menghalangi langkah Laila menuju ruang ganti. Tapi Laila tak menghiraukan, dia tetap berjalan menembus bayangan Mahesa. Dok, aku mohon sebentar saja mendengar ceritaku. Karena untuk saat ini aku belum bisa keluar dari area rumah sakit. Aku baru saja meninggal dan tidak boleh meninggalkan rumah sakit sebelum 24 jam. Mahesa memohon kepada Laila. Memangnya di dunia hantu ada Pak RT? Kenapa kamu gak bisa pergi dari rumah sakit kalau belum 24 jam? Tanya Laila. Entah, aku hanya merasakan getaran saat akan keluar dari rumah sakit ini, kata Mahesa. Terima kasih telah membaca. Bantu dukung karyaku dengan cara like, share, subscribe serta berikan komentar jika kamu suka sama ceritanya. Wassalamualaikum.